Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia. Kembali lagi bersama Ibu Tiur Nurma dalam pelajaran sejarah peminatan kelas 10. Dan video pembelajaran kali ini akan membahas mengenai konsep-konsep yang diperlukan dalam mempelajari sejarah. Apa saja ya? Disimak videonya. Ibu mau tanya, pernahkah kalian menonton drama baik itu di layar kaca maupun secara langsung? Pasti pernah ya. Nah, dan kita akan coba mengidentifikasi unsur-unsur utama dalam sejarah. Nah, coba kalau kalian pertama kali lihat drama nih, nonton drama, apa sih yang kalian lihat? Ya? Iya, tentu aktor dan aktrisnya, dan ini merupakan salah satu konsep utama dalam sejarah, yaitu manusia. Iya, lalu aktor dan aktrisnya ini bermain peran di suatu tempat, biasanya di studio maupun di atas panggung. Nah, ini adalah konsep sejarah yang kedua. Apa coba? Ya? Iya, yaitu ruang. Dan mereka ini berada di ruangan tentunya terikat dengan waktu. Mereka tidak bisa lepas dari jalannya waktu. Sama seperti kita sekarang, kita berada di suatu ruangan dan tidak lepas dari lajunya waktu. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 konsep penting, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Manusia hidup dalam ruang dan waktu. Kita identifikasi satu persatu ya. Yang pertama adalah manusia. Manusia adalah aktor utama yang menentukan suatu peristiwa sejarah. Jadi kita dalam sejarah itu mempelajari manusia. Ya, walaupun nanti ada tumbuhan maupun hewan, karena berkaitan erat dengan perkembangan manusia, itu bisa jadi kajiannya. Tapi tetap yang utamanya adalah manusianya. Begitu. Lalu kita tahu juga bahwa manusia diberkahi akal pikiran, kecerdasan, dan dari kecerdasan itu muncullah ide-ide yang merupakan awal mula adanya kebudayaan. Ya, jadi dari ide-ide tersebut diaplikasikan, muncullah sebuah kebudayaan dan bahkan lebih besar lagi, yaitu sebuah peradaban. Dan siapa yang membentuk peradaban itu? Iya, manusia. Lalu yang kedua adalah konsep ruang. Nah, coba kalian perhatikan, kalian berada di sebuah ruang, ya kan? Nah, ada apa saja sih di ruangan kalian? Bisa ada meja, kursi, buku, jam dinding, atau apa lagi, lemari misalnya ya. Nah, kita lihat lebih luas lagi. Dari ruangan kalian berada di suatu kota. Kota ini berada di dalam ya, provinsi. Provinsi berada di dalam negara. Negara berada di dalam bumi. Bumi berada di dalam tata surya. Tata surya berada di dalam galaksi dan bahkan ada ruang yang lebih luas lagi. Nah, lalu bagaimana sih ruang dalam sejarah? Nah, konsep ruang dalam sejarah ini berkaitan dengan geografis. Dan geografis ini menentukan keunikan dari sejarah. Ya, jadi kita ketahui bahwa kelompok manusia di suatu tempat berbeda, bahasanya berbeda, kebudayaannya dengan wilayah yang lain. Tidak hanya itu, bahkan lebih luas lagi. Bahkan bisa membedakan sistem politik, budaya, sosial, ekonomi, dan aspek-aspek lainnya. Misalnya, sejarah kerajaan yang ada di Indonesia tentu berbeda dengan sejarah yang ada di Inggris. Betul kan ya? Iya, jadi letak geografis pun bisa menentukan. Nah, lalu yang ketiga adalah konsep waktu. Bagaimana sih kalian melihat waktu? Melihat dari jam ya tentunya ya. Iya, itu adalah alat untuk mengukur waktu. Kita bisa melihat detik, kita bisa melihat jam, dan melihat ataupun mengukur
hari, berarti 1 hari ya. Untuk lebih luas lagi kita bisa lihat dari kalender. Di situ kita bisa lihat hari, berapa hari sih dalam 1 bulan, ada berapa bulan sih. Nah, lalu kita lihat dalam 1 tahun. Mungkin kalendernya kalau banyak bisa lihat bertahun-tahun ya. Nah, itu adalah konsep waktu. Dan waktu dalam sejarah itu adalah bergerak dinamis, terus maju. Jadi dalam sejarah itu bukan mempelajari sesuatu yang sudah berhenti. Bukan, karena waktu terus berlangsung. Jadi ada kaitannya, kayak hari ini. Hari ini terjadi karena ada peristiwa di masa lalu. Ya, jadi ada kaitannya dari masa lalu ke masa kini, dan apa yang kita lakukan itu berkaitan juga untuk nanti masa depan. Itu adalah konsep waktu dalam sejarah. Begitu. Manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Kita telah satu persatu ya. Yang pertama adalah konsep perubahan. Perubahan ini dapat diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat dan membuat perbedaan. Ya, namanya juga perubahan ya, pasti ada perbedaan. Nah, kalau perubahannya ini berlangsung dengan cepat, itu disebut revolusi. Tapi kalau berjalan dengan lambat, ini disebutnya evolusi. Wah, ternyata konsep revolusi-evolusi ada juga ya dalam sejarah. Nah, kemudian kalau perubahannya semakin baik, itu disebut progresif. Tapi kalau semakin menurun, ini disebut regresif. Nah, kemudian kita ke konsep selanjutnya, yaitu keberlanjutan. Konsep selanjutnya adalah keberlanjutan. Keberlanjutan terjadi bila suatu masyarakat baru hanya melakukan adopsi lembaga-lembaga lama atau pengulangan fenomena sejarah. Nah, jadi di sini ada istilah pengulangan fenomena sejarah. Jadi yang berulang itu fenomenanya, bukan sejarahnya. Sejarah tidak berulang. Kenapa? Karena kembali ke 3 konsep yang pertama tadi, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Kita tidak bisa mengulang lagi waktu ya kan? Jadi peristiwanya ya udah 1 kali aja, 1 titik itu saja terjadi sudah. Tapi bisa jadi fenomenanya berulang kembali. Nah, contohnya nih, peristiwa Tritura, 3 tuntutan rakyat, di mana mahasiswa-mahasiswa khususnya di Jakarta dan juga mewakili suara dari masyarakat Indonesia yang menuntut Presiden Soekarno, dan di fase itu kemudian tidak lama kemudian Soekarno itu turun dari jabatannya. Nah, dan ini ada pengulangan fenomena juga, di mana saat terakhir masa jabatan dari Presiden Soeharto di Orde Baru pun terjadi juga demonstrasi mahasiswa besar-besaran yang kita tahu peristiwa Trisakti. Nah, itu adalah peristiwa yang berbeda, sejarah yang berbeda, tapi fenomenanya berulang. Nah, ini adalah salah satu contoh keberlanjutan. Tapi lanjut lagi ya, nanti ada contoh-contoh lebih jelasnya lagi mengenai perubahan dan keberlanjutan yang bagian ini. Kalau yang keberlanjutan mengenai adopsi lembaga-lembaga lama nih. Nah, kayak gimana ya? Yuk kita lanjut nontonnya. Contoh perubahan, kalian bisa melihat di gambar, yaitu ada potret Indonesia masa penjajahan Jepang. Ya, bisa dilihat di situ ada Romusha. Romusha ini dipaksa untuk membangun rel kereta api, ya, dan juga banyak lagi penderitaan rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Kemudian ada peristiwa penting nih, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom. Dan tidak lama dari itu akhirnya Jepang menyerah terhadap sekutu dan membuat adanya kekosongan kekuasaan di Indonesia. Dan di waktu itulah 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, dan disinilah ada perubahan. Coba perubahannya apa ya? Ya, yaitu Indonesia pada awalnya perintah atau di bawah pemerintahan Jepang kemudian berubah menjadi pemerintahan
Indonesia. Dan di sini perubahannya cukup cepat ya, bahkan termasuk sangat cepat sekali, sehingga disebutnya apa tadi? Evolusi atau revolusi? Iya, revolusi. Makanya disebut sebagai revolusi Indonesia. Nah, kita ke contoh selanjutnya ya, yaitu contoh berkesinambungan. Nah, bisa dilihat di gambar di sini memperlihatkan seorang raja yang sedang bertanya mungkin ya, atau memerintah. Ya, sedang memerintah rakyatnya. Ya, di sini adalah sistem feodal ya, di mana rakyat mengelola tanahnya, kemudian hasil buminya diberikan kepada kepala desa yang merupakan bawahan dari raja, kemudian dari kepala desa itu atau bupati diberikan kepada raja. Nah, ketika kerajaan ini dikalahkan oleh bangsa Eropa, nah saat bangsa Eropa mulai menjajah nih ya, mulai mengalahkan raja-raja di Indonesia, kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang Belanda ini adalah menggantikan posisi raja, sehingga prosesnya tetap sama, yaitu dari rakyat memberikan hasil bumi kepada bupati, dari bupati diberikan kepada pemerintah kolonial. Jadi di sini ada berkesinambungan. Ini tuh dilihat dari sisi lembaga ya. Lembaganya baru sih, tapi prosesnya tetap melakukan contoh-contoh yang lama atau sistem yang lama. Begitu. Ini adalah contoh lain dari yang berkesinambungan. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan sehat semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.